Konnichiwa, genki desu ka? Materi kita kali ini adalah kagu. Kagu, yang artinya barang-barang atau perabotan. Ja, hajime masyo. Oke, mari kita perhatikan barang-barang yang ada di kelas kita. Di kelas kita ada banyak barang ya. Ada barang apa saja? Di mana letaknya? Oke, berdasarkan pertanyaan yang tadi saya sampaikan, kita hari ini akan belajar mengenai barang-barang yang ada di kelas. Yang pertama akan kita pelajari adalah kosakata mengenai benda-benda yang ada di kelas. Oke, di sini ada 5 gambar. Yang pertama di sini ada gambar kursi. Yang kedua di sini ada lemari. Yang ketiga itu ada vas bunga. Yang keempat ada sapu. Dan yang kelima di sini ada 2 papan tulis. Yang pertama ini ada papan tulis hitam yang biasa kita gunakan untuk menulis dengan kapur. Kalau warnanya nggak hitam itu warnanya hijau. Yang kedua di sini ada papan tulis putih yang biasanya kita gunakan untuk menulis dengan spidol. Oke, mari kita dengarkan dalam bahasa Jepang. Ichi, isu, isu desu, isu ga arimasu. Ni, tanah. Tana desu. Tana ga arimasu. Sang. Kabin. Kabin desu. Kabin ga arimasu. Yong. Hoki. Hoki desu. Hoki ga arimasu. Go. Kokuban. Kokuban desu. Kokuban ga arimasu. Whiteboard. Whiteboard desu. Whiteboard ga arimasu. Oke, lanjut. Di sini ada gambar selanjutnya. Yang pertama di sini ada tempat sampah, lalu ada meja. Selanjutnya di sini ada peta, lalu proyektor, dan yang terakhir di sini ada jam dinding. Oke, mari kita dengar dalam bahasa Jepang. Roku, gomi bako. Gomi bako desu. Gomi bako ga arimasu. 7. Tsukue. Tsukue desu. Tsukue ga arimasu. 8. Chizu. Chizu desu. Chizu ga arimasu. 9. Projector. Projector desu. Projector ga arimasu. 10. Tokei. Tokei desu. Tokei ga arimasu. Oke, tadi kita sudah mendengar ada 10 kosakata mengenai benda-benda yang ada di kelas. Segi. Oke, selanjutnya di sini ada pola kalimat. Pola kalimatnya di sini berfungsi untuk menunjukkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, di sini polanya tempat. Ini benda ga arimasu. Arimasu ini artinya ada untuk benda mati. Oke, tempatnya bisa kita isi dengan rumah, kelas, perpustakaan, lalu bendanya sesuai dengan benda yang ada di ruangan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kalimatnya. Oke, contoh kalimat yang pertama ada Kyoshitsu ni chizu ga arimasu. Kyoshitsu ni chizu ga arimasu, yang artinya di kelas ada peta. Oke, contoh kalimat yang kedua, Kyoshitsu ni gomi bako to hoki ga arimasu. Di kelas ada tempat sampah dan sapu. Oke, di sini kalau misalkan bendanya ada 2, kita menggunakan partikel to yang artinya itu dan. Oke, contoh kalimat yang kedua, di sini ada contoh kalimat untuk menanyakan ada benda apa aja di ruangan itu. Nah, contoh kalimatnya di sini ada Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Di kelas ada apa? Tana ga arimasu. Ada lemari. Tokei mo arimasu. Juga ada jam dinding. Oke, di sini kita ketemu partikel mo. Partikel mo ini artinya juga. Oke, tokei mo arimasu. Juga ada jam dinding. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai letak benda. Di video yang sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai letak benda.
Oke, kosakata yang pertama di sini ada ue yang artinya atas. Selanjutnya ada naka yang artinya dalam. Lalu shita yang artinya bawah. Yoko yang artinya samping. Kalau sebelumnya kita belajarnya itu tonari, di sini kita ketemu yoko. Oke, selanjutnya di sini ada kyoshitsu no sumi. Kyoshitsu no sumi. Sumi itu artinya pojok. Sumi ini artinya pojok. Lalu kyoshitsu artinya kelas. Jadi kyoshitsu no sumi artinya di pojok kelas. Oke, selanjutnya di sini ada pola kalimatnya. Pola kalimatnya di sini ada kata benda 1, lalu partikel wa, selanjutnya kata benda 2, partikel no, letak des. Oke, di sini keterangannya kata benda 1 itu untuk benda yang ingin kita tunjukkan. Bisa kita sebut subjek. Kata benda 2-nya di sini adalah letak benda yang ingin kita tunjukkan. Misalkan di bawah meja, berarti kata benda 2-nya itu adalah meja. Oke, kata benda 1-nya ini subjek. Oke, biar lebih jelas, mari kita lihat contoh kalimat berikut. Oke, contoh kalimatnya di sini ada Projectku tawa tsukue no ue desu. Projectku tawa tsukue no ue desu. Oke, di sini subjeknya proyektor untuk kata benda 1. Kata benda 2-nya di sini ada tsukue. Letaknya itu ada ue. Proyektor ada di atas meja. Projectku tawa tsukue no ue desu. Projectku tawa tsukue no ue desu. Oke. Lalu untuk contoh kalimat yang kedua, di sini contoh kalimat yang kedua fungsinya untuk menanyakan letak benda tersebut itu ada di mana. Oke, contohnya di sini ada chizu wa doko desu ka? Chizu wa doko desu ka? Doko itu artinya di mana. Oke, chizu wa doko desu ka artinya peta ada di mana. Oke, jawabannya kokubang no yoko desu. Kokubang no yoko desu. Ada di samping lemari. Oke, selanjutnya di sini ada kaiwa. Nah, konteksnya di sini kaiwanya adalah untuk meminjam perlengkapan kelas. Jadi, ketika kita ingin meminjam barang, misalkan sapu, bilangnya gimana sih dalam bahasa Jepang? Nah, di sini kita akan belajar cara meminjamnya dalam bahasa Jepang. Oke, mari kita simak. Sumimasen. Hoki arimasu ka? Hai, arimasu yo. Dozo. Arigatou gozaimasu. Oke, sekarang kita bahas. Sumimasen. Hoki arimasu ka? Maaf, apakah ada sapu? Hai, arimasu yo. Dozo. Iya, ada, silakan. Oke, ketika kita sudah dipinjamkan, kita bilang arigatou gozaimasu, yang artinya terima kasih. Oke, di sini konteksnya jika si kita atau perempuan ini mau meminjamkan ya. Oke, tapi kalau misalkan nggak ada sapunya atau misalkan kita nggak bisa minjemin, kira-kira bilangnya gimana? Oke, sumimasen. Hoki arimasu ka? Sumimasen, arimasen. So desu ka? Oke, ini untuk konteks yang ketika barangnya itu tidak ada atau kita tidak bisa minjemin. Oke, kita bahas lagi. Sumimasen, hoki arimasu ka? Maaf, apakah ada sapu? Oke, kalau nggak ada, kita bilang sumimasen, arimasen. Maaf, tidak ada. Oke, lalu kita bilang so desu ka? Oke, so desu ka artinya oke, baiklah. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai kaiwa ketika kita akan meminjam perlengkapan kelas. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar cara mengembalikan perlengkapan yang tadi kita sudah pinjam. Oke, mari kita simak kaiwa berikut. Sumimasen, hoki wa doko desu ka? Tana no yoko desu. Tana no yoko desu ne. Wakarimashita. Arigatou gozaimashita. Oke, mari kita bahas. Sumimasen, hoki wa doko desu ka? Oke, maaf, sapunya ada di sebelah mana ya? Atau sapu ada di mana? Tana no yoko desu, ada di samping lemari. Nah, terus si laki-laki ini bilang lagi, Tana no yoko desu ne. Nah, di sini desnya ditambahin ne. Oke, tana no yoko desu ne. Oh, ada di samping lemari ya. Oke, jadi partikel ne di sini adalah fungsinya itu untuk menekankan atau penjelasan.
Oh, ada di samping lemari ya. Wakarimashita. Baik, saya mengerti ya. Tahu? Oke, saya mengerti. Arigato gozaimashita. Terima kasih. Oke, kenapa di sini pakainya masta yang tadi sebelumnya adalah masu? Oke, masta di sini karena tadi dia sudah dipinjamkan, makanya dia bilangnya pakainya arigato gozaimashita. Oke, sekian video kali ini. Semoga videonya banyak membantu dalam proses belajar kita. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Arigatou gozaimasu.